Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, pemerintah melalui Bakti Kominfo membangun banyak jaringan infrastruktur telekomunikasi atau BTS seantero negeri, tidak terkecuali wilayah 3T yakni terluar, tertinggal, dan terdepan. Pembangunan BTS di kawasan 3T ini menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif, sekaligus merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam pemerataan akses informasi dan percepatan transformasi digital masyarakat seantero negeri. Kita akan membahasnya hari ini bersama dengan Kepala Divisi Infrastruktur Lasmail Bakhaul, Bakti Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Feryandi Mirza, yang akrab disapa dengan Pak Andi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam. Baik, Pak Andi, mengenai pembangunan infrastruktur terutama di daerah 3T. Bagaimana Bakti Kominfo ini, sebelumnya Bakti Kominfo ini telah menargetkan membangun 4.200 BTS 4G di daerah 3T. Kemudian bagaimana perkembangannya hingga saat ini? Sudah berapa persen pembangunan BTS tercapai, Pak Andi? Ya, jadi sebenarnya total jumlah yang ditugaskan kepada Bakti ya untuk melakukan pembangunan BTS 4G di daerah 3T total sebenarnya adalah 7.904 lokasi. Jadi terbagi menjadi dua tahap pembangunan. Jadi tahap pertama yaitu sebanyak 4.200 itu dibangun di tahun 2021 yang dilanjutkan di tahun 2022. Kemudian untuk tahap kedua itu sebanyak 3.704. Nah, sementara untuk yang 4.200 sendiri sampai saat ini sudah on air ya, artinya sudah memberikan layanan kepada masyarakat kurang lebih sejumlah 2.407 lokasi dari 4.200. Memang dari capaiannya memang belum tercapai 100% untuk jumlah lokasi BTS yang on air karena memang tahun kemarin terutama tahun 2021 kita terkendala dengan pandemi COVID-19 ya, sehingga banyak sekali aktivitas yang kemudian dibatasi dan mempengaruhi rangkai supply chain terhadap pemenuhan material ya yang akan digunakan dalam pembangunan BTS kami. Mungkin update sekira seperti itu, Mbak. Baik, secara persen ini sudah mencapai berapa persen begitu, Pak Andi? Secara persentase mungkin lebih dari 50% ya kalau untuk yang 4.200. Sementara untuk yang tahap kedua kita sedang melakukan atau sedang memulai pembangunan untuk tahun 2022 ini. Mungkin kalau terkait persentase mungkin sudah lebih dari 50% untuk yang sudah on air. Baik, persentase 50% dan pemerintah ini terus melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi tersebut begitu ya Pak. Tadi disebutkan salah satu kendala dalam pembangunan BTS 4G di tempat 3T ini ialah karena pandemi COVID-19. Kiranya apa kesulitan lain selain dari kondisi pandemi COVID-19 ini Pak Andi? Ya, jadi memang pandemi COVID ini menjadi salah satu penyebab utama ya hambatan terhadap capaian pembangunan BTS yang dilakukan oleh Bakti karena menjadi efek domino terhadap hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan lain. Jadi karena pandemi ini kemudian terjadi pembatasan aktivitas, terutama pada saat itu adalah pembatasan terhadap fabrikasi perangkat-perangkat sivil ya, perangkat-perangkat sipil, mekanikal dan elektrikal, terutama berupa tower dan pagar ya, yang menjadi salah satu material utama dalam pembangunan BTS. Kemudian juga mempengaruhi terhadap supply chain pasokan microchip, di mana memang terjadi kelangkaan secara global ya, yang tidak hanya mempengaruhi untuk perangkat telekomunikasi saja sebenarnya, tapi juga mempengaruhi perangkat-perangkat elektronik lain yang memang menggunakan microchip, sehingga ini sangat mempengaruhi terhadap pemenuhan capaian pembangunan BTS yang dilakukan oleh Bakti. Nah, yang menjadi tantangan lain terutama sampai saat ini yang juga masih terjadi ya adalah secara spesifik terjadi di wilayah Papua berupa tantangan keamanan ya, karena seperti kita ketahui mungkin di wilayah Papua terutama di wilayah-wilayah yang berada di area pegunungan tengah terutama itu memiliki kondisi di mana rawan terhadap gangguan keamanan yang diakibatkan oleh adanya KKP atau PM ini, di mana pada awal tahun ini ya, bulan Maret tahun 2022, bahkan kita mendapatkan surat dari Otoritas Keamanan Papua untuk menghentikan aktivitas proyek pembangunan BTS 4G yang dilakukan oleh Bakti, terutama untuk di wilayah-wilayah yang
rawan terhadap gangguan keamanan tersebut. Baik, keamanan ini juga menjadi salah satu faktor penghambat ini dibangunnya BTS di beberapa tempat 3T begitu. Kemudian untuk membangun BTS di suatu tempat 3T ini, tanggapan masyarakat sekitar seperti apa, Pak Andi? Ya, tentu saja memang mereka sangat mengharapkan ya adanya layanan telekomunikasi berupa layanan telekomunikasi seluler ya, karena memang kita membangun di wilayah-wilayah yang sama sekali belum ada layanan seluler 4G-nya. Jadi sampai saat ini yang kita temui kalau kita berhadapan dengan masyarakat, mereka sangat antusias dan dibuktikan juga dengan salah satunya mereka dengan sukarela ya, yaitu mengibahkan lahannya ya, karena memang kita untuk lahan di mana kita akan bangun BTS ini kita menggunakan skema pinjam pakai lahan, di mana tidak ada biaya yang keluar dari pemerintah untuk penyediaan lahan, dan masyarakat dengan sukarela mereka menggibahkan lahan tersebut kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah meminjam pakaikan kepada Bakti dengan biaya Rp0, sehingga tidak ada biaya yang kita keluarkan dari pihak pemerintah pusat ya untuk penyediaan lahan. Sampai sini memang kita masih berhadapan dengan masyarakat yang sangat antusias terhadap keberadaan atau terhadap pembangunan BTS yang dilakukan oleh Bakti. Baik, sehingga masyarakat ini menyambut antusias begitu ya Pak, pembangunan jaringan infrastruktur telekomunikasi di daerah mereka. Kemudian terakhir ini Provinsi Jambi juga membangun BTS di daerah 3T. Kemudian bagaimana evaluasinya? Bagaimana Pak Andi ini menilai evaluasi pembangunan BTS yang sudah berjalan hingga saat ini, Pak Andi? Iya. Jadi kita secara kegiatan ya, pembangunan BTS ini terdiri dari dua kegiatan besar sebenarnya, yaitu kegiatan pembangunannya sendiri, kemudian yang kedua yaitu kegiatan operasional dan pemeliharaan. Nah, di dalam kegiatan operasional dan pemeliharaan ini salah satunya kita melakukan monitoring terhadap layanan yang kita berikan kepada masyarakat ya, yaitu layanan berupa layanan telekomunikasi seluler yang kita bekerjasama dengan operator seluler tentu saja dalam memberikan layanan tersebut. Kita dalam ini memiliki perangkat ya di Bakti ya, kita bisa mengukur seberapa baik kinerja jaringan yang kita berikan, termasuk juga kita lakukan evaluasi terhadap layanan yang kita berikan, apakah sesuai dengan SLA atau sesuai dengan parameter yang sudah kita tetapkan atau tidak. Jika ada keluhan juga kita siap membuka pintu ya, artinya kita ada komunikasi kepada semua pihak, baik itu dari Pemda, baik itu dari masyarakat maupun dari pihak-pihak lain jika memang ada keluhan-keluhan terhadap layanan yang kita berikan. Dan jika memang ada keluhan tersebut, kita akan langsung tindak lanjuti dengan tingkat SLA tertentu ya, tergantung dari seberapa besar keluhannya, dan jika memang diperlukan untuk peningkatan kualitas, kita akan melakukan peningkatan kualitas terhadap layanan yang kita berikan. Dan tentu saja kita selalu bekerjasama dengan operator seluler, karena operator seluler adalah menjadi salah satu pihak atau salah satu mitra yang memang menjadi mitra strategis Bakti ya dalam memberikan layanan ini kepada masyarakat. Demikian, Mbak. Baik, sehingga kegiatan pembangunan BTS ini juga merupakan kegiatan operasional pemeliharaan yang melibatkan operator seluler begitu ya Pak ya. Mengingat pihak operator seluler ini, pembangunan BTS ini juga dapat dikatakan ini tidak murah begitu Pak Andi. Kemudian selain melibatkan operator seluler ini, apakah melibatkan pembayaran melalui APBN ataupun APBD? Bagaimana dengan hal ini Pak Andi? Oke, jadi untuk pendanaan ya terhadap program pembangunan BTS ini kita menggunakan APBN, hanya APBN ya, artinya APBN melalui DIPA Kementerian Kominfo dalam ini melalui Bakti ya. Jadi ini adalah menjadi salah satu kebijakan afirmatif dari pemerintah, bahwa yang awalnya dulu mungkin pembangunan BTS itu hanya didanai dengan dana dari USO atau dari kontribusi USO yang kita dapatkan dari pendapatan kotor operator telekomunikasi, tetapi karena pendanaan dari sumber dana tersebut dirasa tidak mencukupi, sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan chip-in penambahan ya anggaran ya terhadap pembiayaan ini, sehingga
kita menggunakan sumber anggaran di luar anggaran dari usul atau dari kewajiban pelayanan universal, dan ini masuk dalam skema APBN, dan ini akan berlanjut ya untuk sampai saat ini sampai dengan tahun 2024, baik itu untuk pembangunannya maupun nanti untuk kegiatan operasional dan pemeliharaannya. Tentu saja operator seluler juga akan mengeluarkan biaya dari pihak mereka dalam melakukan atau pemberian layanan selulernya kepada masyarakat, termasuk dari pihak Pemda ya, mereka juga mungkin akan mengeluarkan untuk porsi pembiayaan masing-masing untuk yang memang menjadi kewenangan mereka. Demikian, Mbak. Baik, kemudian strategi apa yang akan diimplementasikan Baktikominfo dalam mempercepat pembangunan BTS di daerah 3T ini, Pak Andi? Ya, nah ini mungkin ada yang kelupaan salah satu ya, bahwa salah satu tantangan yang kita hadapi selain karena dampak dari pandemi COVID-19 dan juga karena adanya gangguan keamanan, salah satu tantangan kita adalah saat ini adalah kondisi geografis ya, di mana lokasi-lokasi yang kita bangun memiliki akses yang relatif cukup sulit ya dibandingkan dengan lokasi-lokasi yang mungkin dibangun di daerah-daerah perkotaan atau daerah-daerah lain yang mudah. Dan juga yang kedua yaitu ketersediaan SDM dalam melakukan pembangunan ya. Dalam hal ini adalah SDM yang memang memiliki kompetensi atau keterampilan dalam melakukan pembangunan BTS ini. Sehingga dua hal ini menjadi titik fokus perhatian kami dalam melakukan percepatan, yaitu salah satunya adalah menyediakan SDM yang memang terampil. Di sini kita bekerjasama dengan mitra penyedia kami, bukan hanya mereka melakukan pembangunan, tapi juga mereka harus memberikan semacam transfer knowledge ya. Jadi mereka harus melakukan competence development juga atau pengembangan kompetensi SDM lokal, supaya jumlah SDM terampil yang kompeten itu bisa bertambah. Karena salah satu kunci keberhasilan ya kalau untuk mempercepat penyelesaian proyek tentu saja selain dana yang mungkin mencukupi, kedua adalah tersedianya resources atau SDM yang memang mencukupi, yang tentu saja memiliki keterampilan atau kompetensi yang dibutuhkan. Lalu yang kedua terkait akses yang memang cukup sulit. Nah ini memang menjadi PR buat kita semua ya. Jadi ini bukan excuse bahwa seharusnya semua sudah tahu, termasuk Bakti, termasuk juga mitra-mitra penyedianya Bakti ya, bahwa lokasi-lokasi yang dibangun oleh Bakti itu bukan lokasi yang mudah, artinya lokasi-lokasi yang secara akses itu susah. Dan kenapa? Oleh karena itu lokasi-lokasi tersebut tidak dibangun oleh operator seluler, sehingga dalam hal ini kita bekerjasama dengan Pemda tentu saja dan juga dengan masyarakat lokal untuk bisa saling bahu-membahu melakukan pembangunan di lokasi, sehingga ini termasuk juga tadi saya sebutkan bahwa masyarakat sangat antusias, itu juga mereka dengan sukarela beberapa kali membantu ya dalam melakukan misalnya pengangkutan material dan lain-lain dari suatu lokasi ke lokasi pembangunan BTS. Demikian Mbak. Baik, strategi yang dilakukan percepatan pembangunan BTS itu dengan salah satunya tadi memberikan pelatihan pembinaan kepada SDM-nya begitu ya Pak, agar menjadi SDM yang berkompeten seperti itu. SDM lokal ya Mbak ya. Oke, SDM lokal. Kemudian terakhir Pak Andi, dapat dijelaskan secara singkat dan padat mengenai untuk mengurangi apakah dengan pemerataan akses digital hingga ke pelosok Indonesia ini, pembangunan jaringan infrastruktur telekomunikasi ini dapat mengurangi bahkan menghemat biaya telekomunikasi digital. Mengingat tahun depan ini akan ada telekomunikasi Satria yang akan diluncurkan. Ya, jadi program-program yang dilaksanakan oleh Bakti ini sebenarnya saling terkait satu sama lain ya, bahwa selain BTS kita juga ada program satelit ya, penyediaan satelit, di mana kita ketahui Satria mungkin akan meluncur di akhir tahun 2023 dan diharapkan nanti sudah bisa on service di tahun 2024. Kemudian juga ada backbone Palaparing ya, itu yang juga kita manfaatkan sebagai jaringan backhaul dalam hal ini, yang mensupport atau mendukung jaringan BTS yang kita bangun. Nah, program-program lainnya yang sangat mensupport termasuk Satria. Apakah Satria nanti akan kemudian menghemat biaya telekomunikasi? Jawabannya iya, karena untuk saat ini banyak BTS yang dibangun oleh Bakti masih menggunakan satelit
Karena apa? Karena memang tadi dibangun di lokasi-lokasi yang aksesnya sangat susah, sehingga untuk transmisinya atau untuk backhaul-nya hanya bisa menggunakan satelit. Nah, saat ini satelit tersebut kita masih menyewa satelit milik penyedia atau operator satelit, di mana biayanya tentu saja lebih mahal dibandingkan jika memang kita memiliki satelit sendiri. Nah, dengan adanya Satria nanti yang juga akan dimanfaatkan atau diutilize untuk jaringan transmisi atau jaringan backhaul yang akan mendukung BTS yang dibangun oleh Bakti, diharapkan secara total ya, atau kita bisa sebut biasanya total cost ownership-nya itu menjadi lebih efisien atau menjadi lebih murah, sehingga diharapkan nanti kebutuhan anggaran total untuk pembangunan dan untuk personal bisa lebih ditekan. Demikian, Mbak. Baik, sehingga telekomunikasi Satria nantinya yang mendatang ini dapat mendukung BTS yang dikelola oleh Bakti Kominfo dan menjadi efisien dan juga murah begitu ya Pak. Terima kasih banyak Pak Feryandi Mirza, selaku Kepala Divisi Infrastruktur Last Mile Backhaul Bakti Kemenkominfo Republik Indonesia yang telah bergabung bersama kami dalam tema Transformasi Digital Bakti Kominfo Bangun BTS di Daerah 3T. Terima kasih banyak Pak Andi. Terima kasih. Ya, pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.